Kita tidak bisa hanya menjadi objek. Jadi itu mungkin sesuatu yang tidak terlalu mengganggu mesin ini. Kita belum tahu, kita belum mencapai usia itu, tapi kita harus maju berdasarkan nilai dengan pilihan kita. Dengan kata lain, orang perlu menciptakan nilai-nilainya sendiri untuk menemukan tujuannya sendiri. Apa yang saya hargai? Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, minggu ini kita akan berbicara tentang nilai dari nilai. Tamu kami adalah Dr. Yasin Ramadan. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar, Pak? Aku baik-baik saja, terima kasih. Apa kabar? Terima kasih banyak. Pak, kami memilih judul seperti nilai-nilai. Berapa nilainya? Mari kita mulai dengan ini dulu jika Anda mau. Bagaimana Anda mendefinisikannya? Tentu saja, nilai dapat diberi banyak makna jika kita mendekatinya dari disiplin ilmu yang berbeda. Nilai yang akan kita bicarakan sebenarnya merupakan nilai yang mempunyai makna metafisik. Jadi, jika diartikan secara umum, berarti sesuatu adalah bagian dari keseluruhan. Itulah nilainya. Jika kita mencoba memahaminya secara terbalik, kenyataan bahwa sesuatu itu bernilai berarti tidak mengandung fungsinya. Lalu apa fungsinya? Artinya berguna untuk mencapai sesuatu yang lain. Ini bukan tentang hal-hal ini. Kami memiliki nilai dan sesuatu memiliki nilai. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan keseluruhannya dan sebenarnya menunjukkan tempat metafisiknya. Dan dalam pengertian ini, manusia adalah makhluk yang menghasilkan nilai dan hidup dengan nilai. Ia hidup tidak hanya berdasarkan fungsinya, bukan berdasarkan fungsi sesuatu, tetapi juga berdasarkan nilainya. Kita melihatnya dalam arti metafisik, kita hidup dengannya, tetapi pada saat yang sama kita dapat merefleksikannya dalam banyak bidang. Dengan kata lain, hampir semua yang kita sebut nilai ekonomi, nilai sejarah, nilai sosial, atau nilai emosional saat ini berkaitan dengan nilai yang kita berikan padanya. Ini bukan hanya tentang fungsinya. Sebagai contoh, katakanlah Anda memakai sepatu. Berapa harga sepatu tersebut? Anda mempertanyakan ini. Jika Anda berbicara tentang nilai finansial dari sepatu yang Anda beli, kita dapat mencapai sesuatu dengan membicarakan produksi, penjualan, dan kualitasnya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan fungsinya. Dengan kata lain, ia memiliki fungsi sosial dan mungkin memiliki nilai saat Anda memakainya, seperti membuat Anda tetap hangat, nyaman, atau ergonomis. Namun, jika seseorang yang Anda sayangi membelikan sepatu itu untuk Anda, sepatu itu akan memiliki nilai lebih. Nilai yang kita bicarakan sebenarnya adalah nilai ekstra ini, sesuatu yang tidak dapat direduksi fungsinya. Kedengarannya agak spiritual. Ya, itu adalah hal metafisik. Jadi ini bukan sekedar menjalankan fungsi tertentu. Misalnya saja ada sepatu A, Anda membelinya dan Anda menggunakannya. Pasangan Anda membeli sepatu B, kekasih Anda membelinya dan membelinya untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Anda. Perbedaan keduanya adalah perbedaan nilai. Sekalipun keduanya sama persis, nilai yang satu berbeda dengan yang lain. Disinilah nilai berperan, dan seperti yang Anda katakan, ini bukanlah hal fisik, melainkan spiritual. Namun hal ini sepertinya agak asing bagi kita. Jadi jika kita mengalami semuanya secara fisik, dari manakah nilai ini berasal? Saya justru berpendapat sebaliknya. Fisik, wujud fisik, tidak memiliki makna di luar fungsi. Ketika fungsinya selesai, kita bisa mengesampingkan semuanya. Tapi kita tidak hidup dengan ini. Kami selalu tertarik pada sesuatu yang lebih dari itu. Dengan kata lain, sebagai manusia, kita sudah membutuhkan nilai-nilai karena kita hidup di dunia di mana segala sesuatunya bersifat material. Di dunia ini, ketika kita berasumsi bahwa segala sesuatu bekerja dengan cara mekanis di mana segala sesuatu secara robotik memenuhi fungsinya sendiri, ketika kita melihat apa yang tersisa, kita harus dapat melihat nilai-nilai pada titik ini. Ya, sebagai contoh, katakanlah apa yang sebenarnya kita lihat dalam robotisasi atau standarisasi adalah pengurangan segala sesuatu sesuai fungsinya. Jadi katakanlah ada gagang pintu. Gagang pintu ini memiliki fungsi untuk membuka dan menutup pintu, untuk menjaganya tetap tertutup saat ditutup, untuk menciptakan mekanisme dengan kuncinya. Tentu saja memiliki fungsi seperti itu. Tetapi, jika Anda mulai memproses gagang pintu itu, jika Anda mulai menciptakan sebuah seni, sebuah nilai, mulai diproduksi di sana pada saat yang bersamaan.
Sekarang katakanlah Anda pernah berkunjung ke sebuah istana atau Anda mengunjungi sebuah kafe di gedung apartemen yang lebih bersejarah. Perhatikan gagang pintu di sana. Gagang pintu itu memiliki fungsi yang sama, membuka dan menutup pintu. Ini melakukan fungsi seperti itu, tapi ada nilai lebih pada gagang pintu itu. Jadi ada sebuah makna, sebuah seni tercermin. Saya ingin menekankan bahwa nilai di sini adalah nilai metafisik. Anda mengatakan hal ini dalam hal benda. Namun, bisakah kita mengukur nilai manusia dengan cara yang sama? Maksud saya, manusia juga memiliki maksud, tujuan, tetapi bisakah kita mengatakan bahwa manusia memiliki nilai lebih dari itu? Sebenarnya, situasinya sangat berbeda dengan manusia, karena manusia adalah makhluk yang dapat menciptakan nilainya sendiri. Kita tidak tahu apakah ada makhluk lain yang seperti itu, namun tidak mungkin untuk membicarakan fungsi dasar manusia. Dengan kata lain, orang ini dan itu mungkin memiliki tugas, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengubah tugas ini menjadi sebuah nilai. Bagaimana caranya? Pada dasarnya, manusia memiliki pikiran yang tidak dapat direduksi menjadi fungsi apapun, karena kita bisa mewujudkan apa yang kita sebut sebagai penciptaan, kita bisa menjadi kreatif. Jadi kita tidak seperti gagang pintu, kita tidak memiliki fungsi seperti membuka dan menutup pintu. Sebaliknya, kita adalah makhluk yang bertindak dengan tujuan. Dengan kata lain, perbedaan kita dengan makhluk alam dan apa yang kita sebut sebagai benda adalah bahwa sebagai subjek, kita juga dapat memiliki fungsi tertentu di alam. Sebagai contoh, sebagai makhluk hidup misalnya, tubuh kita yang masuk ke dalam tanah ketika kita mati mungkin memiliki fungsi. Namun kita tidak puas dengan hal ini, kita menghasilkan nilai. Kita memproduksi nilai itu sendiri. Sebagai contoh, apa yang kita sebut seni, filsafat, sains, ilmu pengetahuan atau masyarakat, semuanya terdiri dari nilai-nilai. Dan nilai-nilai ekstra ini muncul dari kemampuan manusia untuk menciptakan tujuan bagi diri mereka sendiri. Sebagai contoh, kami sekarang mengorganisir percakapan sebagai sekolah Istanbul. Kita memiliki tujuan di sini, bukan? Orang-orang menyatukan kepala mereka dan mengatakan apa yang bisa kita lakukan bersama, untuk apa kita melakukannya, apa yang ingin kita capai dengannya. Segera setelah Anda mengatakan hal ini, Anda menjadikan hidup Anda sebagai sebuah fungsi dan Anda mendapatkan tujuan untuk diri Anda sendiri. Dengan kata lain, jika kita mengatakannya dalam bahasa yang lebih digital, Anda sebenarnya terus-menerus memprogram ulang. Tentu saja, ini adalah sebuah analogi. Kita tidak memprogram diri kita sendiri, tetapi kemampuan kita ini memberi kita kesempatan untuk menghasilkan nilai. Dapatkah kita mengatakan bahwa nilai-nilai memberi orang tujuan pada saat ini? Tujuan juga memberi nilai. Maksud saya tidak ingin hal ini tiba-tiba dianggap sebagai hubungan sebab dan akibat. Tapi kita perlu mengetahui hal ini. Kami mencapai tujuan tertentu untuk menghasilkan nilai. Dan karena kami memiliki nilai, terkadang kami menetapkan tujuan. Misalnya, Anda tidak ingin anak-anak kelaparan. Inilah sebabnya Anda mendirikan asosiasi. Tujuan Anda adalah mencegah anak-anak kelaparan, tapi itu juga nilai Anda. Oleh karena itu, fakta bahwa nilai Anda ini, yaitu tujuan organisasi yang Anda dirikan untuk mencegah anak-anak kelaparan di dunia, itulah yang menjadikan nilai tersebut berharga. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita selalu menghargai, menambah nilai, dan menghasilkan nilai. Kami menggunakan kreativitas kami ke arah ini. Namun bagaimana manusia dapat menemukan tujuannya sendiri? Apakah ada caranya? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Sebagai manusia, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa kita bukanlah objek. Jadi terkadang kita diobjektifikasi di masyarakat. Jadi, Anda mungkin menjalankan suatu fungsi, katakanlah seperti sebuah objek. Hal-hal yang Anda lakukan di tempat kerja, hal-hal yang Anda lakukan di sekolah, atau hal-hal yang Anda lakukan di masyarakat mungkin memiliki beberapa fungsi. Anggap saja Anda menjadi orang tua. Beberapa tanggung jawab Anda terhadap anak Anda mungkin berfungsi untuk kelangsungan masyarakat. Dan Anda dapat mempertahankan fungsi itu. Fungsi ini tidak bisa berlangsung lama karena kita tidak bisa menerima menjadi objek. Kita tidak bisa hanya menjadi objek. Jadi itu mungkin sesuatu yang tidak terlalu mengganggu mesin ini. Kita belum tahu, kita belum mencapai usia itu, tapi kita harus maju berdasarkan nilai dengan pilihan kita. Dengan kata lain, orang perlu menciptakan nilai-nilainya sendiri untuk menemukan tujuannya sendiri. Apa yang saya hargai, apa yang saya pedulikan, kita berada di zaman di mana hal ini sulit karena, pertama, objektifikasi, yaitu fungsionalisasi dan reduksi fungsi, memberikan tekanan yang sangat serius pada manusia. Itu adalah materialisme. Di satu sisi, sebenarnya ada sisi positifis, namun nyatanya kita dihadapkan pada nihilisme, bukan positivisme. Dalam hal nilai-nilai ini, seseorang perlu mempertanyakan dan menemukan nilai-nilainya untuk menentukan tujuannya sendiri, dan untuk memberikan hidupnya jalan yang spesifik untuk tujuan tersebut. Dan untuk menemukannya, pertama-tama dia harus menyadari bahwa dia mempunyai nilai. Apa artinya ini? Saya tidak mendapatkan nilai saya dari hal lain. Otomatis kita berharga. Jadi ini adalah hal yang ontologis. Misalnya seseorang dilahirkan,
tumbuh besar, memikirkan apakah ia mempunyai fungsi, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang spesifik pada objek. Misalnya jika ada sekrup, misalkan Anda sedang membuat meja. Anda menggunakan banyak benda saat membuat meja, tetapi hanya ada satu sekrup di sana. Tidak ada tempat untuk memasang sekrup itu. Sekrup ini masih tidak berfungsi. Jadi itu tidak terlalu bagus. Anda bisa mengesampingkannya. Tabel sudah lengkap dan sekrup tidak diperlukan. Anda bisa membuangnya atau memberikannya. Lagi pula, sekrup itu tidak berfungsi. Namun manusia tidak seperti itu. Nilai seseorang berasal dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa kita tidak kehilangan nilai ontologis tersebut. Dari waktu ke waktu, mungkin ada situasi di mana seseorang merasa sangat tidak berharga dan tidak berfungsi. Dengan kata lain, ketika dia tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat manapun, ketika dia tidak dapat menemukan tempat di keluarga atau lingkaran teman-temannya, dia mungkin bertanya-tanya apakah dia tidak punya tempat untuk berada dimanapun, atau apakah dia tidak berharga. Saya mengatakan ini khususnya kepada kaum muda di masa remajanya. Mungkin ada saatnya dia merasa sangat tidak berharga ketika dia tidak dapat menemukan tempat untuk dirinya sendiri di dunia. Apa yang Anda bicarakan di sini adalah kalimat seperti, meskipun saya tidak ada dimanapun, saya tidak pantas berada dimanapun, saya sendiri tetap berharga. Untuk memperjelasnya, apakah menurut Anda seseorang dapat menemukan nilai ini untuk dirinya sendiri hanya dengan keberadaannya? Ya, hidup sebagai manusia saja sudah merupakan hal yang berharga. Mungkin ada banyak ideologi yang menentang hal ini, tetapi sebelum itu ada fungsi yang ingin diberikan oleh masyarakat konsumen kepada Anda dalam hal partisipasi Anda dalam produksi, dan Anda mulai hidup dengan perasaan bahwa nilai Anda berasal dari fungsi ini. Makanya, misalnya ketika merasa tidak berharga, seringkali berpikir, saya tidak berdampak pada lingkungan, saya tidak memberi manfaat bagi lingkungan. Memberi manfaat bagi lingkungan dan memberikan dampak adalah satu hal. Nilai ontologis Anda, nilai metafisik Anda adalah sesuatu yang lain. Anda berharga dalam hal apapun, terlepas dari apa yang Anda lakukan. Kita harus membangun nilai berdasarkan nilai ini. Jika tidak, kita tidak memperoleh nilai dari apa yang kita lakukan. Karena nilai berarti menjadi bagian dari keseluruhan. Pertama, mereka dilahirkan dan dibesarkan sebagai bagian dari nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, gagasan tentang tidak berharga atau perasaan tidak berharga berfungsi sebagai semacam mekanisme kontrol masyarakat. Dengan kata lain, untuk mendapatkan nilai, Anda harus melakukan hal-hal ini, Anda harus membuktikan diri, Anda harus melakukan ini dan itu. Pertama-tama, seseorang harus melihat dirinya sebagai nilai yang independen dari nilai-nilai tersebut. Karena memang demikian, jika Anda ada secara ontologis, jika Anda dapat menghasilkan nilai, yaitu karena Anda mempunyai pikiran, Anda adalah sebuah nilai. Titik. Kemudian Anda mulai menghasilkan nilai darinya. Apa yang bisa saya lakukan? Anda dapat menentukan tujuan Anda sendiri. Anda dapat mencoba menemukan tujuan Anda sendiri. Dan ini juga bisa dalam bentuk membidik orang lain. Mungkin juga Anda dapat menemukan tujuan bagi diri Anda sendiri dalam petualangan hidup Anda. Bagaimanapun, seseorang tidak menjadi tidak berharga hanya karena dia tidak menjalankan fungsinya dibandingkan dengan orang lain. Pada saat yang sama, sebagai sesuatu yang lebih mendasar, saya melihat di sini bahwa untuk memahami nilai diri sendiri, untuk mencapai tujuan, seseorang harus terlebih dahulu dan terutama mengenali dan mengenal dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia perlu mendapatkan kejelasan dalam pikirannya sendiri. Sebagai contoh, ia tidak boleh berpura-pura. Pada saat yang sama, sebuah gambaran terbentuk seolah-olah dia harus benar-benar melakukan sesuatu, benar-benar mencintai sesuatu, bukan seolah-olah dia mencintai sesuatu, bukan seolah-olah dia melakukan sesuatu, bukan? Tentu saja, misalnya menghargai diri Anda sendiri pertama-tama berarti ini. Maksud saya, terlepas dari 8 miliar orang yang ada saat ini, saya juga ada dalam bisnis ini. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan saya? Apa nilai saya? Untuk mempelajari hal ini, seseorang harus berpaling kepada diri sendiri, mengenali diri sendiri, mendengarkan keinginan dan kebutuhan diri sendiri, dan melakukan hal ini tanpa meminimalkannya. Bagaimana Anda dibentuk menurut masyarakat, menurut orang, menurut sejarah, menurut bahasa, menurut filsafat adalah pertanyaan yang terpisah. Tetapi fakta bahwa Anda ada sebagai subjek yang terpisah sudah cukup bagi Anda untuk menjadi bernilai. Itu harus memberi Anda ini. Apa yang dengan tulus ingin saya lakukan? Dengan kata lain, ketika Anda berperilaku seolah-olah Anda melakukan ini atau mengklaim itu, nilai yang Anda tempatkan pada diri Anda sebenarnya berkurang. Anda harus memiliki nilai ini. Maksud saya, seperti apa saya dengan tulus melihat diri saya dan apa yang ingin saya lakukan dengan hal itu? Kehidupan seperti apa yang akan saya jalani dengan ini? Apa yang akan saya berikan? Apa yang akan saya berikan kepada umat manusia? Apa yang akan saya dapatkan dari orang lain?
Dalam hal ini, ketulusan pada diri sendiri penting untuk meningkatkan nilai diri sendiri. Sebagai akibatnya, Anda mungkin kehilangan rasa hormat dan cinta dari orang lain, Anda mungkin kehilangan uang, Anda mungkin kehilangan banyak hal dengan baik, tetapi disinilah kita paling keliru. Nilai direduksi menjadi keuntungan. Dengan kata lain, ketika Anda berpikir bahwa Anda mendapatkan nilai dari sebuah keuntungan, nilai tersebut sebenarnya adalah sebuah objektifikasi. Dengan kata lain, nilai itu direduksi menjadi fungsinya. Jika Anda sekarang terus-menerus berusaha untuk menang, seperti terus-menerus menang, menjadi sukses di tempat kerja, terus-menerus mengalahkan sesuatu, menjadi yang terdepan, atau tidak menjadi pihak yang kalah dalam suatu perjuangan, Jangan bertindak berdasarkan ambisi. Anda telah mengubah fungsi tersebut menjadi seluruh tujuan Anda. Fungsi itu berakhir di suatu tempat. Anda kehilangan uang Anda kehilangan lingkungan Anda bisa kehilangan segalanya. Untuk memahami dan merasakan bahwa Anda akan tetap memiliki nilai ketika Anda kehilangan semua hal tersebut, Anda harus dapat mengatakan hal berikut ini sejak awal. Apa yang memberi saya nilai-nilai saya, apa yang membuat saya berharga, bukanlah apa yang saya pura-pura. Nilai yang saya berikan pada diri saya sebenarnya adalah tujuan yang saya berikan pada diri saya sendiri. Ketika kita melihatnya dari sudut pandang lain, tampaknya berpura-pura, tidak menjadi diri sendiri, berperilaku di luar diri sendiri dapat berubah menjadi situasi di mana seseorang kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, bahkan jika itu mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ya, rasa hormat adalah kata kuncinya di sini. Jika seseorang menghargai dirinya sendiri, ia akan memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat. Misalnya, bagaimana Anda memperlakukan orang lain ketika Anda menghargai mereka? Katakanlah, bagaimana Anda memperlakukan kesalahan mereka atau beberapa kekurangan mereka? Bagaimana Anda memperlakukan mereka dengan toleransi? Bagaimana Anda memperlakukan mereka dengan toleransi? Anda harus memperlakukan diri Anda dengan cara yang sama. Dengan kata lain, meskipun perasaan tidak berharga itu terus-menerus datang kepada Anda, seperti Anda tidak melakukan ini, Anda tidak melakukan itu, Anda terlambat, Anda tidak kompeten dalam hal ini, Anda tidak berhasil dalam hal itu, Anda tidak dapat mengatakan itu, tetapi saya ada terlepas dari semuanya dan ini berarti saya berharga. Oleh karena itu, kita harus bisa mengesampingkan apa yang dipikirkan orang lain. Bahkan, pada titik tertentu, suara-suara yang datang dari luar itu seolah-olah mengatakan bahwa Anda tidak seperti orang lain, Anda tidak mampu, Anda tidak bisa sukses. Tetapi ketika kita melihat perilaku yang dapat kita tolerir, ketika kita melihatnya pada orang lain, kita dapat dengan tidak sopan dan kadang-kadang kejam terhadap diri kita sendiri, kita dapat menunjukkannya kepada mereka. Mungkin kita akan memberikan sedikit lebih banyak kesadaran pada titik ini, guru. Ya, dengan kata lain, kita tidak boleh menganggapnya sebagai narsis yang melihat diri kita lebih unggul dari segala sesuatu dan semua orang atau mengabaikan kesalahan kita sendiri. Kita harus melakukan hal ini. Maksud saya, katakanlah seorang anak melakukan beberapa kesalahan dan Anda adalah ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan dari anak itu, dan Anda mengasihi anak itu dengan cara tertentu. Anda tidak dapat membuangnya atau menghapusnya karena dia melakukan kesalahan. Jika Anda mencintainya, Anda dapat membimbingnya. Jika Anda menghormatinya, selama Anda merasa bahwa dia setidaknya ada, bahwa dia memiliki nilai, Anda mulai memikirkan bagaimana dia dapat meninggalkan kesalahannya. Dengan cara yang sama, kita harus kembali ke diri kita sendiri. Tentu saja, saya tidak mengatakan sesuatu seperti anak kecil di dalam diri kita, itu di luar jangkauan saya, tetapi kita perlu merasa bahwa kita berharga dalam hal keberadaan kita. Seperti halnya, kita menghargai seorang anak kecil. Kemudian kita akan melihat bahwa kita juga menghargai hal-hal lain. Misalnya, membuat karya seni seperti ini. Bahkan berolahraga pun demikian. Kita sering mendengar orang berkata, saya mulai berolahraga, tapi saya berhenti setelah beberapa hari, atau saya akan mulai berolahraga pada hari Senin minggu depan di awal bulan. Ini menciptakan beban yang sangat besar karena Anda menganggapnya seolah-olah itu nyata. Bagi yang lain, memulai olahraga seperti melakukan hal lain. Sebaliknya, kita harus berpikir seperti ini. Misalnya, olahraga apa yang menambah nilai saya? Apa manfaat olahraga bagi saya? Nilai apa yang akan saya dapatkan di sini? Mengingat hal ini, kita tidak memerlukan motivasi lain. Jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu yang akan memberi nilai tambah pada nilai Anda tidak memerlukan motivasi lain. Tapi kalau dibilang, saya harus olahraga agar saya bisa berotot dan menurunkan berat badan agar orang bisa menerima saya. Anda memerlukan motivasi lain untuk ini. Motivasi-motivasi tersebut kemungkinan besar adalah hal-hal yang menjadikan Anda berfungsi. Pada akhirnya, mungkin Anda akan menumbuhkan lebih banyak otot dan menurunkan berat badan, namun saya tidak yakin apakah ini akan menghentikan Anda dari perasaan tidak berharga. Kami melihat bahwa beberapa nilai terkadang diinstrumentalisasi. Bagaimana Anda mengevaluasi hal ini? Begini, kalau sudah terbiasa hidup dengan fungsi dan memandang diri sebagai fungsi, kita lihat apa yang kita namakan nilai, misalnya kasih sayang, kerjasama, lambat laun menjadi instrumental, dan sekarang semuanya mulai menjadi instrumental. Anda mulai menginstrumentalisasi semua nilai, Anda mulai menggunakannya, Anda mulai menyalahgunakannya demi mendapatkan kekuasaan,
untuk bersuara di masyarakat, untuk mencapai tujuan ekonomi, untuk mencapai tujuan politik. Karena Anda mengatakan bahwa Anda bergantung pada sesuatu di luar diri saya yang sangat berharga dan sangat penting. Seluruh nilai Anda terikat pada sesuatu di luar diri Anda. Oleh karena itu, Anda jangan segan-segan memanfaatkan dan menyalahgunakan segala sesuatunya untuk hal itu. Dalam pengertian ini, Anda menginstrumentasikan dan mengobjektifikasi segala sesuatu, termasuk diri Anda sendiri. Inilah dasar dari apa yang kita sebut nihilisme. Misalnya, apa yang bisa kita anggap sebagai nilai. Ini bukan positivisme atau materialisme, tapi sebenarnya nihilisme. Intinya adalah tidak ada yang bermakna, tidak ada yang bernilai. Sebaliknya, benda pun mempunyai nilai karena keberadaannya sendiri. Seseorang memiliki nilai lebih sebagai subjek daripada ini. Agar tidak kehilangan nilai ini, kita harus meminta bantuan dari seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan nilai bahkan pada alat, bukannya menginstrumentasikan nilai-nilai. Terima kasih banyak Pak, Anda benar-benar memberikan informasi yang sangat berharga. Itu adalah perbedaan yang penting. Dengan kata lain, alih-alih menginstrumentasikan nilai-nilai, Anda berbicara tentang menjadikan alat dan benda berharga bila diperlukan, bertindak dengan menghargainya, dan memandang manusia sebagai yang paling berharga di atas segalanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita berbicara tentang nilai dari nilai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.